Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurji Hanisa dari kelas 2C, Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan LKM gelombang, getaran, dan bunyi. Baiklah, di sini terdapat jadwal pelaksanaan yang saya gunakan, yaitu menyiapkan alat, melakukan praktek, menganalisis hasil praktek atau mengisi LKM, serta mempresentasikan LKM. Semuanya dilakukan pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021. Di sini juga terdapat pengantar dan tujuan. Tujuan melakukan LKM ini yaitu menentukan besarnya frekuensi getaran pada bandul sederhana, mengukur intensitas bunyi yang dihasilkan pada kebisingan, serta menghitung taraf intensitas bunyi. Di sini juga terdapat alat dan bahan yang kita butuhkan. Yang pertama yaitu tali sendur atau senar, bandul timbangan atau batu kerikil, penyangga, busur, penggaris, stopwatch, alat tulis, sumber bunyi, serta aplikasi soundmeter. Prosedur kerja pada kegiatan 1 yaitu menghitung frekuensi getaran pada bandul sederhana. Langkah pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan praktikum. Mengikat beban pada tali sehingga panjang tali ke beban menjadi 10 cm. Menarik beban ke samping kiri sepanjang 10 derajat dengan mengukurnya menggunakan busur. Melepaskan bandul secara bersamaan dengan menghidupkan stopwatch. Hitung waktu untuk melakukan 10 kali getaran, kemudian matikan stopwatch. Catatlah waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch ketika bandul berayun bolak-balik sampai di titik semula sebanyak 10 kali getaran. Ulangi langkah 2-5 dengan panjang tali yang berbeda, yaitu 15 cm dan 20 cm. Catat waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch menggunakan tampil hasil pengamatan kegiatan 1. Pada kegiatan 2 yaitu mengukur intensitas bunyi dengan soundmeter. Langkah yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti soundmeter, sumber bunyi, dan penggaris. Soundmeter dapat di-download melalui aplikasi store di HP masing-masing, sedangkan sumber bunyi dapat menggunakan sumber di sekitar kita seperti lingkungan TV atau kulkas, musik dari HP, botol kaca yang dipukul, dengungan mesin cuci, serta lainnya. Yang kedua yaitu mengukur intensitas bunyi yang dikeluarkan oleh sumber bunyi dengan jarak 10 cm dari sumber bunyi. Ulangi langkah 2 dengan jarak sumber soundmeter yang berbeda, yaitu 20 cm, 30 cm, 40 cm, dan 50 cm. Catat hasil pengukuran pada tabel hasil pengamatan di kegiatan 2 dan hitung taraf intensitasnya. Di sini terdapat hasil pengamatan pada kegiatan 1 yang telah saya lakukan dengan bukti-buktinya atau gambarnya sebagai berikut. Di sini juga terdapat hasil pengamatan pada kegiatan 2 yang telah saya lakukan dengan sumber bunyi, yaitu lagu yang berasal dari handphone. Diskusi yang pertama yaitu berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 1, buatlah grafik hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Berikut merupakan grafik hubungan antara ketiganya. Berdasarkan grafik nomor 1, analisislah hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi adalah berbanding lurus, di mana semakin panjang tali yang digunakan, maka semakin besar periodenya dan semakin kecil frekuensinya. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 1, buatlah grafik hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Berikut merupakan grafiknya. Berdasarkan grafik nomor 3, analisislah hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi yaitu simpangan dapat mempengaruhi besarnya sebuah periode dan frekuensi jika terdapat sebuah tali yang panjang. Bandul sederhana bermassa 200 gram digantung pada tali yang panjangnya 90 cm. Jika gaya gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan frekuensi dan periode bandul tersebut. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menulis hal-hal yang diketahui seperti massa, panjang tali, serta gaya gravitasi. Dan setelah itu kita menuliskan hal-hal yang ditanyakan seperti frekuensi yang dilambangkan oleh F dan periode yang dilambangkan oleh T. Setelah itu kita
mencari jawabannya. Langkah pertama yaitu kita mencari periode terlebih dahulu dengan rumus 2pi akar L per G. Dan didapat hasil yaitu 1,884 sekon. Setelah itu baru kita menentukan frekuensi dengan rumus 1 per T dan didapat hasil 0,53 Hz. Jadi frekuensinya adalah 0,53 Hz dan periodenya adalah 1,884 sekon. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 2, buatlah grafik hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Berikut merupakan grafik hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Dengan intensitas bunyi di sini dilambangkan dengan warna orange, yaitu sejajar dengan garis sumbu X, sehingga pada saat presentasi ini tidak tampil. Walaupun sebenarnya di LKM itu terdapat intensitas bunyinya. Berdasarkan grafik nomor 5, analisislah hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Semakin besar sebuah jarak, maka nilai intensitas bunyi yang akan dihasilkan akan semakin rendah, dan semakin cepat suara yang dihasilkan, maka intensitas bunyinya akan semakin besar. Kegiatan 2 dapat mengenalkan kita pada istilah noisy atau kebisingan. Jelaskan bagaimana sumber bunyi dapat dikategorikan sebagai noisy atau bising. Sebuah sumber bunyi yang termasuk dalam kategori bising yaitu bunyi yang tidak diinginkan dari sebuah kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan sebuah gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Sumber kebisingan tersebut dapat berasal dari mesin, vibrasi yang diakibatkan oleh sebuah getaran yang ditimbulkan akibat adanya gesekan, benturan, atau ketidakseimbangan pada mesin, dan pergerakan udara, gas, serta cairan dalam proses industri. Tuliskan sumber bunyi apa saja di lingkunganmu yang termasuk dalam kategori kebisingan beserta besarnya intensitas bunyinya. Jelaskan pula bahaya kebisingan tersebut bagi manusia. Kebisingan yang berasal dari transportasi seperti kendaraan bermotor, suara yang berasal dari suara alat pengeras suara dengan intensitas bunyi 77 hingga 125 desibel. Dampak yang ditimbulkan dari besarnya intensitas bunyi tersebut terhadap manusia seperti terganggunya peredaran darah dan laju nafas yang berubah. Otot-otot menjadi menegang, dapat menyebabkan terjadinya gangguan tidur. Gangguan pendengaran karena suara yang keras tersebut membuat benang telinga menjadi rusak, serta adanya gangguan psikologis. Mesin jahit yang sedang bekerja memiliki intensitas bunyi sebesar 2 kali 10 pangkat min 9 watt per meter kuadrat. Jika intensitas ambang batasnya adalah 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat, sedangkan dalam UKM tersebut terdapat 15 mesin jahit, maka tentukan besarnya tarif intensitas bunyi jika seluruh mesin jahit bekerja secara bersama-sama. Diketahui yaitu intensitasnya 2 kali 10 pangkat min 9 watt per meter kuadrat dan intensitas ambangnya 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat, serta alat yang digunakan yaitu 15 mesin. Yang ditanya yaitu taraf intensitas bunyinya. Yang langkah pertama yaitu kita menentukan tarif intensitas bunyi dengan rumus 10 log L per LO. Dan didapat hasilnya yaitu 30 plus 10 log 2. Jadi taraf intensitas untuk 15 mesin yaitu yang menggunakan rumus TLN sama dengan TL ditambah 10 log N, di mana N-nya itu adalah 15 tadi. Sehingga kita masukkan seluruhnya hal-hal yang diketahui tadi dan didapat hasilnya yaitu 60 desibel. Jadi taraf intensitas 15 mesin jahit ya adalah 60 desibel. Simpulan dari kegiatan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa sebuah panjang tali akan berpengaruh terhadap sebuah periode dan frekuensi. Semakin dekat jarak sumber bunyi, maka intensitas bunyinya pun akan semakin besar. Sedangkan jika jaraknya semakin jauh, maka semakin kecil intensitas bunyinya. Sumber bunyi juga mengakibatkan beberapa hal yang dapat mengganggu manusia dalam kehidupan yang disebut dengan kebisingan atau noisy. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.